Inilah perkembangan pembangunan di Kota Magelang terkini. Pembangunan masih gencar dilakukan di area kota dan Kabupaten Magelang yang semakin terintegrasi. Pembangunan mal dan hotel alun-alun sudah memasuki fase yang menggembirakan. Terlihat area mal sudah terbangun dengan bagus. Tampak juga area bioskop juga sudah mulai pemasangan atap. Rencananya, bila tidak ada kendala, akhir tahun ini, area mal sudah bisa dibuka, yang akan memberikan wahana belanja, kuliner sekaligus rekreasi bagi warga Magelang dan sekitarnya. Tempat yang bernama The Alun-Alun itu mencakup mall, hotel, dan bisnis hospitality. The Alun-Alun didirikan di lahan milik pemerintah Kota Magelang, seluas sekitar 22.000 hektar. Lokasinya tepat di kawasan Alun-Alun Magelang. Pemerintah Kota Magelang bekerja sama dengan PT Grahakarya Investama dengan skema bangun guna serah selama 30 tahun, di mana perusahaan diberikan hak mendirikan bangunan dan memanfaatkan bangunan sesuai kontrak. Setelah kontrak berakhir, perusahaan wajib mengalihkan kepemilikan The Alun-Alun kepada pemerintah Kota Magelang. Proyek pembangunan pusat perbelanjaan di bekas lahan bioskop itu menelan biaya 210 miliar rupiah. Tempat ini nantinya terdiri atas 15 lantai dengan rincian lantai 1-4, diisi dengan mall dan lantai 5-15 berupa hotel dan ballroom. Adapun mall mencakup bisnis kuliner dan hiburan. Salah satunya adalah bioskop XX1. Di lokasi yang sama juga bakal diisi mall pelayanan publik. Saat ini Mall Pelayanan Publik Kota Magelang menempati Gedung Kiai Sepanjang yang menjadi satu dengan perpustakaan daerah. Dengan hadirnya The Alun-Alun bakal membuka lapangan pekerjaan baru serta menambah pendapatan asli daerah. Dan inilah progres pembangunan Hotel Artotel Leguna Magelang yang masih berproses. Targetnya, hotel tersebut bakal beroperasi pada akhir tahun ini. Dengan total kamar sebanyak 112 unit, hotel berkonsep seni kontemporer dan gaya hidup masa kini itu diharapkan dapat meningkatkan lama inap dan keran investasi di Kota Magelang. Pembangunan hotel yang dimulai sejak Desember 2023 itu berdiri di atas lahan seluas 2.457 meter persegi. Bakal ada 112 kamar yang bernuansa seni dengan 4 tipe kamar, mulai dari standar, deluxe, suite, dan presidential suite. Selain itu, hotel tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan bisnis, mais, dan liburan. Bangunan hotel tersebut dirancang apik yang terinspirasi dari ikon wisata Magelang, yakni Candi Borobudur. Nantinya, Artotel akan menggandeng sejumlah seniman lokal di Jawa Tengah untuk turut ambil bagian dalam menuangkan kreativitasnya. Setiap lantai bakal digarap oleh satu seniman. Menariknya, masing-masing kamar dibuat berbeda dan memiliki cerita di setiap sudutnya.
Dia berharap keberadaan Art Hotel Leguna Magelang ini dapat meningkatkan angka kunjungan wisata di Kota Ketum, sekaligus menggeliatkan industri ekonomi kreatif melalui berbagai kegiatan seni dan kreativitas, sehingga nilai investasi di Kota Magelang akan bertumbuh. Art Hotel Magelang akan dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kegiatan bisnis, ruang pertemuan, dan liburan, seperti satu ballroom dengan kapasitas hingga 400 orang dan 5 ruang pertemuan berukuran sedang, satu restoran all-day dining dan rooftop bar khas Art Hotel, yaitu bar, serta fasilitas wellness seperti kolam renang dan spa. Juga ada ruang pameran seni sebagai fasilitas yang wajib dimiliki oleh hotel dengan brand Art Hotel. Sebagai pertimbangan dibangunnya hotel ini, karena dengan banyaknya seniman kontemporer Indonesia yang bermukim di Kota Magelang. Dengan hadirnya Art Hotel Magelang ada harapan, hotel ini akan meningkatkan industri kreatif Indonesia, khususnya di Magelang, dengan menjalin kolaborasi bersama para seniman Indonesia untuk menampilkan berbagai macam karya seni terbaru. Dan inilah progres terbaru gedung kuliah bersama Universitas Muhammadiyah Magelang atau sering disingkat UNIMA yang berada di Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sekarang akreditasi dari UNIMA juga sudah berakreditasi unggul, yaitu akreditasi tertinggi yang disematkan bagi perguruan tinggi. Gedung dengan tinggi 12 lantai ini juga rencananya akan dipergunakan untuk fakultas kedokteran yang akan segera berdiri di kampus ini. Gedung kuliah ini berdiri di atas tanah seluas 9.200 meter persegi. Pembangunan gedung kuliah tersebut untuk melengkapi fasilitas perkuliahan UNIMA. UNIMA sudah dan akan mendirikan beberapa program studi baru, 4 di antaranya pasca sarjana. Gedung perkuliahan 12 lantai ini akan dibangun dalam kurun waktu maksimal 16 bulan. Namun, harapannya, gedung tersebut dapat segera diselesaikan agar bisa difungsikan pada 2025 mendatang. Gedung tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai ruang perkuliahan, laboratorium, hingga auditorium. Gedung tersebut akan memiliki berbagai fungsi di setiap lantainya. Di lantai pertama akan digunakan sebagai area parkir, lantai 2 dan 3 untuk ruang perkuliahan. Sedangkan, lantai 4 untuk ruang dosen pasca sarjana, dan lantai 5 hingga 6 untuk laboratorium Fakultas Kedokteran. Sedangkan lantai 7 dan 8 akan difungsikan sebagai ruang perkuliahan Prodi Kedokteran, lantai 9 untuk rektorat. Kemudian, lantai 10 untuk perpustakaan dan ruang komputer, lantai teratas untuk auditorium dengan kapasitas 400 orang. Dengan pembangunan tersebut, diharapkan UNIMA akan menjadi pusat layanan unggul. Selain itu, UNIMA juga akan membangun asrama mahasiswa, fasilitas olahraga juga rumah sakit di Payaman juga Mertoyudan. Di samping UNIMA juga sedang dibangun juga sebuah rumah sakit ibu dan anak Bumi. Baru 3 tahun berdiri, yang tadinya sebuah klinik akhirnya sudah menjadi sebuah rumah sakit yang megah dan komplit. Bangunan baru ini sudah memasuki lantai ke-7. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan layanan kesehatan bagi warga di Magelang Raya. Selain itu juga menambah jumlah layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat.